menyaksikan bahwa ini loh, saya ingin membuktikan bahwa kebenaran Allah itu nyata, keesaan Allah itu ada gitu. Lalu Nabi Sulaiman bilang sama rakyatnya, sama jin-jinnya itu gitu, siapa yang bisa memindahkan istana megah ini dalam waktu 1 malam? Terus jin ifrit maju gitu, saya Nabi Sulaiman, saya ya Nabi, saya akan memindahkan istana megah Ratu Bilqis ke sini dalam waktu 1 malam kita. Baik, itu saya akan memilih kamu untuk bertugas. Tapi kemudian ada seorang laki-laki pemuda yang maju ke depan, kita maju ke depan. Saya Nabi, saya bisa lebih cepat dari janjinya jin itu, gitu. Saya akan memindahkan istana Ratu Bilqis sebelum mata berkedip, gitu. Sebelum mata orang-orang di sini berkedip. Wah, kaget semua gitu kan. Apa iya bisa gitu? Apa iya bisa gitu? Nah, akhirnya ya ternyata memang bisa. Asif ya, seorang pemuda dari golongannya Nabi Sulaiman, dia akhirnya bisa memindahkan istana Ratu Bilqis sebelum mata berkedip. Nah, di sini juga ada yang namanya Bilqis ya, Bunda Bilqis. Iya Bunda, kira-kira kalau rumahnya Bunda dipindah sebelum mata saya berkedip bisa enggak? Nah, itu kisah nyata ya, kisah nyata yang pernah terjadi di zaman nabinya Nabi Sulaiman gitu ya. Oke. Sebelumnya kita lanjutkan cerita yang tadi. Halo, kami adalah Arta MR. Masih banyak yang bertanya-tanya Bunda Susan, Ya. apa sih Arta MR itu? Arta. Barusan ada yang japri, iya Bunda Susan. Kok ada Arta terus tiap hari, apa ya? Arta itu singkatan ya Bunda, Yanda semuanya ya. Arta adalah singkatan dari nama Bunda Susan. Arnya adalah Arkanisa, Tanya adalah saya sendiri, nama saya Pita, tapi orang-orang kadang manggil saya Vita. Ya, jadi kami singkat nama kami menjadi Arkanisa Vita. Ya, MR-nya dari Magnet Rezeki. Ya. Kami adalah pelatih ilmu magnet rezeki ya. Jadi kami ini mengadakan ilmu magnet rezeki ini memberikan latihan-latihan kepada sahabat semua ya, agar memberikan motivasi, dorongan, semangat. Jadi jangan bingung, Bunda kemarin udah ngejum, 2 hari yang lalu ngejum lah, ini jum apa lagi gitu, banyak yang nanya Bunda Susan. Ya. Gitu ya, nggak apa-apa, ini kan semangat belajar ya, beda-beda semangat belajar. Kalau kita semakin sering mengasah ya, berlatih ilmu magnet rezeki, lama-lama pisau kita itu tajam. Ketika ada persoalan, dia langsung bisa mengiris dengan cepat persoalan-persoalan kita. Nah, persoalannya ayah dan bunda apa nih? Jualannya belum selaris Bunda Susan gitu ya. Nah, insya Allah malam ini kita akan bahas itu ya, bagaimana sih cara closing dengan celing-celing gitu ya, setelah pembelajaran ini berakhir. Sebagai bonus, ayah bunda yang semangat dan istiqomah dalam belajar. Oke. Sahabatku semuanya, percaya nggak sih bahwa surga dunia itu mudah sekali kita dapatkan? Ya, surga dunia mudah sekali kita dapatkan. Ya, ketika apa? Ketika kita berhati-hati dari dosa, maka kita akan merasakan surga sebelum surga, gitu ya. Apa yang diucapkan oleh Ustadz Nasrullah, bahwa ketika kita mau buka perisainya, ya, sahabat pernah belajar RMR level 1 atau belum? Atau pernahkah sahabat belajar di SHMR atau THMR ya? Di SHMR itu kan kita mendapatkan 3 jurus. Yang pertama adalah perisai rezeki, kemudian LOP, kemudian disiplin kata, kemudian 1 jurus bonus tambahan adalah kickbacknya. Nah, di ilmu perisai rezeki kita dijelaskan ya oleh Ustadz Nasrullah, ketika kita mau buka penghalang kita, penghalang kita itu apa? Ternyata perisai itu apa? Ternyata adalah dosa. Nah, semua manusia bisa menjadikan magnet, kita menarik benda-benda apapun yang di sekelilingnya, menarik ya, ibaratnya seperti itu. Magnet kan menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Nah, magnetnya manusia menarik rezeki,
Rezekinya apa? Macam-macam, bukan hanya uang ya, bisa rezeki dari kesehatan, bisa juga rezeki dari pertemanan saudara yang banyak ya, kepercayaan orang lain, kasih sayang suami, kemudian anak-anaknya, istrinya, kemudian kasih sayang dari mertua, kasih sayang orang tuanya. Nah, itu adalah rezeki-rezeki kita. Nah, di ilmu magnet rezeki kita, di ilmu magnet rezeki kita mengurai cabang-cabang perisai rezeki kita dengan cara yang asik. Nah, ya, sahabatku semuanya, kita mengurai dosa-dosa kita setelah belajar ilmu magnet rezeki dengan cara yang asik. Kenapa? Karena seorang pengamal ilmu magnet rezeki itu menjadi seseorang yang taubaholic. Mungkin selama ini ya dagangan kita belum laris itu karena apa? Ya, pernah kita merasa nggak sih dagangan itu belum laris ternyata karena perisai rezeki yang kita buat sendiri? Contohnya apa? Contoh kalau dagangan belum laris, ternyata kita lisan kita pernah menyakiti orang lain. Misalnya tetangganya, sadar nggak sadar gitu, omongan kita sama tetangga membuat diri mereka menjadi kesal gitu ya, menjadi marah, menjadi kecewa, ada dendam dan lain sebagainya ya, seperti itu contohnya. Nah, maka seorang pengamal ilmu magnet rezeki disarankan untuk menjadi seorang yang taubaholic ya, tidak perlu tergopoh-gopoh memanjat pohon layaknya workaholic. Contohnya seperti apa memanjat pohon layaknya workaholic? Ya, misalnya seperti ini, kerjanya dari pagi-pagi sekali udah berangkat, kemudian dia pulangnya sampai malam gitu. Ternyata hasilnya yang didapat segitu-gitu aja gitu ya. Nah, mohon maaf gitu. Contohnya apa? Pedagang keliling. Pedagang keliling ada yang perginya pagi subuh gitu, pagi subuh udah ke pasar, terus mereka membuat misalnya cilok gitu ya. Membuat cilok, terus dijajakan keliling. Dapatnya berapa gitu ya, satu hari perputarannya berapa, kok dapatnya segitu aja gitu kan, nggak nambah-nambah, kehidupannya seperti itu aja. Terus ketika ditanya, Pak, itu dari hasil cilok setiap hari segitu cukup buat makan? Cukup. Bapak nggak pengen rezeki tambah? Nah, kebanyakan jawabnya seperti ini, iya gimana lagi, karena kehidupan saya sudah seperti ini adanya, sudah bisa buat makan, saya sudah sangat bersyukur gitu. Nah, itu bukan ya, bersyukur sih bersyukur, tetapi kebanyakan kalau jawabannya seperti itu artinya mentalnya blok gitu ya, mentalnya blok karena dia tidak mau meraih sesuatu yang lebih untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri. Nah, itulah pekerjaan yang workaholic gitu ya. Gila kerja, pokoknya saya kerja dapat uang udah selesai gitu ya. Mereka sahabat Rasulullah tapi bukan manusia berasa ya. Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang berilmu gitu. Nah, beliau ini adalah orang yang gemar belajar. Terus beliau juga adalah seorang penghafal Al-Quran. Dan ternyata beliau sudah meramalkan karena mendengar dari Rasulullah berkata, sesungguhnya kami ya, orang-orang yang hidup di zaman sahabat ya, orang-orang yang hidup bersama dengan Rasulullah itu mengalami ketidakmudahan menghafalkan Al-Quran ya, tetapi bagi kami mudah untuk mengamalkan Al-Quran. Tidak mudah untuk menghafal, tapi mudah untuk mengamalkan. Dan sesungguhnya akan datang suatu kaum setelah kami di mana mudah bagi mereka menghafalkan Al-Quran, namun tidak mudah bagi mereka untuk mengamalkan. Kira-kira tahu nggak kenapa sih sahabat Rasul sampai berkata demikian? Ya. Dulu sahabat Rasul, saya itu nggak mudah ngapalin Al-Quran, tetapi kita bisa meniru akhlaknya Al-Quran. Karena apa? Karena mereka semangat belajar dari Rasulullah. Ya, nah orang yang hidup, sahabat-sahabat yang hidup di masa lalu bersama dengan Rasulullah, mereka ajaib-ajaib karena mereka mudah untuk mengamalkan Al-Quran. Mereka yakin, mereka sungguh-sungguh, mereka percaya meskipun tidak bisa menghafalkan. Karena apa? Kebanyakan dari mereka nggak sekolah, nggak ada sekolah tahfidz ilmu Al-Quran untuk menghafal.
Dan Rasulullah sendiri adalah seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi Rasulullah mengamalkan Al-Quran karena Al-Quran turun untuk Rasulullah gitu kan, agar umatnya bisa mengamalkannya. Dan pada akhirnya Rasulullah sendiri adalah seorang Al-Quran yang berjalan, khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Tetapi pada saat ini, ya, ini ramalan Abdullah bin Mas'ud sudah terbukti. Sesungguhnya akan datang suatu kaum setelah kami, di mana mudah sekali mereka menghafalkan Al-Quran, namun tidak mudah bagi mereka untuk mengamalkannya. Banyak kok contohnya ya. Seorang hafiz atau seorang hafizah belum tentu adalah seorang pengamal Al-Quran. Boleh jadi kita ini nggak hafal Al-Quran, tapi setelah kita belajar ilmu MR, kita mudah untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, mengapa kita? Kebenaran ini harus diikat. Ikat dengan apa? Ikat dengan ilmu. Ya, ikat dengan ilmunya didapat dari mana? Dari Al-Qurannya itu sendiri. Nah, maka sahabatku semuanya, kalau kita punya Al-Quran, ya, ada Al-Quran yang memuat kisah-kisah bagaimana nabi-nabi itu ajaib, bagaimana Rasul itu bisa ajaib, akhirnya bisa menang perang menghadapi kaum kafir Quraisy, padahal pasukannya tidak banyak, ya. Dan kita pun bisa, gitu. Kenapa kita harus ragu? Dagangan kita enggak laku. Kenapa kita harus enggak yakin? Ya, menghitung pakai logika, modal saya segini, apakah saya bisa jualan selaris ini, gitu. Sebenarnya tanpa harus ikut MLM pun, ya, mohon maaf ya, ini bukan saya menyinggung apapun, kita bisa jualan dengan mudah dan laris, asalkan kita menguasai dulu dan mengamalkan dulu apanya nih? Al-Qur'annya. Karena ilmu makna rezeki ada semua dalam Al-Qur'annya. Bagaimana membuka perisai, bagaimana cara meng-LOP, bagaimana kita harus berkata yang baik terhadap sesama, disiplin kata, dan kemudian kita juga harus, ya, menurunkan garis kebenaran. Ya. Nah, baik, saya lanjutkan. Oke. Ini dia pangkal ketidakajaiban kita. Ya, dengan memasang garis kebenaran, maka jadi pangkal ketidakajaiban untuk diri kita. Persoalan dimulai dari saya yang benar, orang yang lain yang salah. Kenapa? Coba pernah dirasa, ya kan? Orang suami kepada seorang istrinya, ya, seorang suami pulang kerja, kemudian dia minta dibuatkan kopi sama istrinya. Bu, buatin kopi, Bu, saya haus, saya pengen badan saya seger karena saya capek pulang kerja. Oke, Pak. Nah, ternyata setelah membuat kopi, si ibunya ini nggak lihat. Pokoknya saya memasukkan kopi, kemudian ada putih-putih di situ, saya masukkan. Nah, setelah itu kopi jadi dihidangkan sama suaminya. Setelah diminum sama suaminya, ternyata rasanya asin. Rasa kopi kok asin gitu kan. Coba kalau manusia biasa gitu kan, langsung marah. Ini kamu gimana? Kasih kopi aja bikin kopi nggak bener gitu kan. Bikin kopi nggak bener rasanya asin, kenapa kamu kasih garam gitu. Pasti suaminya kan langsung marah-marah karena capek pulang kerja, istrinya bikin kopi kok rasanya asin gitu. Setelah itu istrinya nggak mau kalah gitu. Nah, kamu nggak tahu sih saya ngapain aja di rumah, saya itu capek, anak-anaknya banyak, kamu bikin anak disuruh 4 gitu, masih kecil-kecil pula. Saya bikin kopi asin ya karena saya lelah, Pak. Udah pagi-pagi harus nyuci, ngantar anak sekolah, belajarin anak gini-gini. Nah, akhirnya sama-sama pengen merasa benar, saya benar, kamu yang salah gitu. Saya benar, kamu yang salah. Terus akibatnya ya persoalan terus nggak selesai-selesai. Rumah tangganya nggak adem, rumah tangganya penuh dengan ya tidak tentram, nggak nyaman. Nah, tapi kalau rumah tangga yang sudah kenal dengan ilmu makna rezeki itu berbeda. Rumah tangga yang sudah kenal dengan ilmu makna rezeki sama-sama akan menurunkan garis kebenarannya. Nah, kalau ada kisah suami minum kopi asin, nggak akan marah-marah dia. Panggil istrinya gitu kan. Bu, sini Bu, gitu. Apa Pak? Coba deh
rasain ibu, ya Pak, kok bikin rasanya asin. Maafin saya ya Pak, maafin saya ya Pak. Suaminya marah nggak? Enggak, karena memanggilnya dengan lemah lembut. Bu, nggak apa-apa Bu, saya tahu kamu itu di rumah merawat anak-anak, kamu capek, kamu salah lihat gula menjadi garam, nggak apa-apa, saya yang salah. Mungkin saya ngasih bulanan buat ibu tidak banyak sehingga ibu lupa beli gula, nggak apa-apa, saya yang salah. Enggak Pak, saya yang salah Pak, gulanya masih Pak. Nah, ini sama-sama tuh garis kebenaran Bunda Ayanda ya. Ini namanya kalau dalam ilmu mana rezeki sama turun garis kebenaran ya. Ampun gitu, saling minta maaf. Akibatnya gitu, suami merasa salah, istri juga merasa salah, tidak ada benturan, tidak ada persalahan lagi, akhirnya saling berpelukan, saling maaf-maafan gitu kan. Ya, yang terjadi akhirnya pertengkaran gitu ya. Dan setelah belajar akhirnya indah ya. Nah, kita pilih yang mana nih? Kita pilih yang belajar magnet rezeki. Nah, kasusnya bagaimana saat pasangan kita belum belajar? Jangan patah semangat ya, jangan putus asa. Yang penting Bapak Ibu lah yang diberikan hidayah dulu oleh Allah. Jadi di sana berbangga hati saja ya. Jadi terus untuk belajar, terus untuk berproses ya. Kemudian terus untuk hijrah. Terus untuk memperbaiki diri. Yakin nanti akan ada saatnya kemudian pasangan hidup pun menjadi mengikut ya, karena powernya kuat ya. Jadi kekuatan dari positif ya, kekuatan energi brilian di dalam diri Bapak Ibu itu menguat, otomatis nanti menvibrasi pada orang-orang di sekitaran kita Bapak Ibu ya. Itu tadi adalah belajar dari kasus rumah tangga ya, dari kasus rumah tangga yang kemudian akhirnya rasanya tidak nyaman. Karena apa? Karena ada saya yang benar, orang lain salah. Nah, solusinya dari mana yang terbaik? Yaitu adalah saya yang salah, Anda yang benar. Maka kemudian harusnya untuk bisa selalu beristighfar ya. Ampuni saya ya Allah, maafkan saya mau belajar, saya mau berubah lebih baik lagi. Zikir itu untuk dirutinkan setelah sholat subuh ya 100 kali minimalnya. Ya karena apa? Karena untuk selalu kita awali hari-hari kita dengan mulai untuk merendahkan hati kita Bapak Ibu. Merendahkan hati kita di hadapan manusia, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kedua, kita coba belajar kembali ya pada kasus seseorang. Saya tidak menyebut nama ya, karena ini kan contoh gitu ya. Tetapi bisa jadi terjadi pada kehidupan orang-orang di sekeliling kita Bapak Ibu. Ya, kita belajar pada waktu kita mengenal seseorang ya. Ternyata dia kalau diajak ngomong lah, atau mungkin juga dianya yang ngomong gitu ya, yang berbicara gitu. Sering dengan ada nada ketus ya, kemudian juga bisa jadi naik garisnya ya, dengan nada sepaneng, uring-uringan gitu ya. Ternyata menampar gitu ya. Jadi mengena gitu ya, mengena pada kesehatannya nih Bapak Ibu. Ya kesehatannya ya akhirnya bisa jadi maaf ya, di punggungnya sering pegel gitu ya. Karena apa kan tegang gitu ya. Terjadi ada penegangan saraf-saraf ya, saraf-saraf di dalam tubuhnya. Atau bisa jadi tiba-tiba saja nih padahal enggak minum dingin ya, kok radang gitu ya. Kok radang nih, kenapa kayak gitu kan, dicek gitu kan, kesana kesini enggak ada apa-apa. Dan ternyata pada saat coba untuk turunkan garis kebenaran, diperhalus ya untuk pembawaannya, sikapnya gitu ya. Kalau ada apa-apa tidak langsung respon dengan keras ya, tetap alhamdulillah ala kulli hal. Kalimatnya pun mulai tertata, masya Allah, amazing Bapak Ibu. Terjadi ada keajaiban ternyata. Perbaikan dari kesehatannya tuh maksimal Bapak Ibu. Nah, itulah yang menyebabkan sebenarnya ya, garis kebenaran itu sebenarnya menguras energi kita Bapak Ibu. Ya, menguras energi kita, akhirnya mengenai kepada kebahagiaan rumah tangga, bisa jadi kemudian bisa mengena kembali kepada kesehatan. Tidak itu saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu seorang pembisnis misalnya, ataulah kalau tidak pembisnis, misalnya kerja di kantor, kemudian Bapak Ibu menjadi pribadi yang bergaris kebenaran ya,
selalu inginnya menang sendiri, inginnya dihargai, inginnya keakuan gitu kan, tampil, istilahnya di sini inginnya diakui keberadaannya tanpa mau mengerti keadaan gitu ya. Akhirnya ya sahabat-sahabatnya enggak mau pada mendekat Bapak Ibu ya. Kalau itu terjadi kepada di bagian bisnis ya akhirnya pelanggan enggak ada Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu semua ya. Jadi sangat tidak beruntung apabila kita memegang betul-betul apa itu namanya garis kebenaran, memegang ada garis keeguan di dalam diri kita. Dan hati-hati Bapak Ibu, kadang garis kebenaran ini ya nampak sangat halus Bapak Ibu, sangat halus ya, tak berasa gitu Bapak Ibu. Tapi kemudian kayak ujuk-ujuk kita terus kesandung gitu ya. Kenapa sih? Karena tidak rutin untuk dibersihkan, tidak rutin untuk dipotong, diturunkan gitu kan. Nah, garis kebenaran ini ya seperti halnya kuku kita Bapak Ibu ya, kuku ada di jari kita ya. Jadi tiba-tiba aja satu pekan itu kok memanjang gitu ya, risih gitu kan ya, rasanya tidak nyaman gitu kan. Nah kemudian garis kebenaran ini juga seperti halnya rumput-rumput ilalang yang ada di taman. Apabila tidak rutin ya untuk dipangkas, tidak rutin untuk dibersihkan, ya yang terjadi akhirnya orang-orang di sekitaran kita Bapak Ibu yang tidak nyaman, karena itu termasuk adalah penyakit hati. Kalau penyakit hati itu adalah orang lain yang tidak nyaman, kitanya sih enak-enak aja, enjoy-enjoy saja gitu ya, rasanya enjoy-enjoy saja, tetapi nanti ya bisa terjadi akumulasi gitu ya. Wah, teguran kasih sayang lo tuh ngeri Bapak Ibu, karena tidak terasa kan, tertumpuk lagi perisainya gitu kan. Wah, saat dibersihkan itu luar biasa ya, menyakitkan gitu. Karena udzubillah ya, jangan sampai terjadi. Nah, beda sekali dengan penyakit fisik Bapak Ibu. Kalau penyakit fisik itu ya kitanya yang tidak nyaman, orang lain enjoy saja gitu. Nah, ini bedanya ya Bapak Ibu ya. Karena garis kebenaran ini adalah penyakit kolbu Bapak Ibu. Jadi orang lain justru yang membaca gitu, orang lain yang merasakan, dan itu menjadi perisai rezeki yang tebal Bapak Ibu, menjadi perisai rezeki yang terbesar. Kalau kita tidak mau rutin ya untuk beristighfar, tidak mau rutin untuk kita masuk ke gua keajaiban, tidak mau rutin untuk kita memperbanyak ibadah kita, maka nanti perisai-perisai itu, garis kebenaran itu menjadi menebal dan bisa jadi terjadi istisrot. Kan tentunya kita tidak mau ya Bapak Ibu semua ya. Nah, kita belajar dari sana Bapak Ibu ya. Kemudian apabila itu terjadi di pernikahan ya, di sebuah pernikahan, akhirnya mencederai ya. Jadi akan melukai ikatan-ikatan bahtera pernikahan, kekeluargaan dan persahabatan. Ini hati-hati ya Bapak Ibu ya, hidup menjadi tidak indah gitu ya. Yang kemudian yang sebenarnya itu kehidupan yang lapang itu menjadi beban, karena apa? Ada garis kebenaran. Kemudian layar pun akhirnya tidak juga kunjung sampai ke pulau yang dituju gitu Bapak Ibu. Maka kita untuk ambil langkah nih Bapak Ibu, untuk ambil langkah masuk ke gua keajaiban, diam ada di sana, kemudian kendalikan diri dari sifat ada ngegas dan amarah tadi untuk bisa menuju kepada kebaikan, menuju kepada sakinah, dan katakanlah bahwa aku yang salah, maafkanlah aku ya Allah. Kemudian kita lembutkan hatinya, dan di sanalah nanti tengah-tengah aja gitu ya. Kemudian ada hal yang tidak dimengerti karena terlewat gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang belum belajar Garputala ya, untuk bisa ya segera nanti insya Allah di bulan ini atau di awal bulan depan ya, nanti akan ada Garputala Time. Fadilahnya apa nih Bapak Ibu saat kita belajar Garputala Time? Yang pertama nih Bapak Ibu, kita menjadi ada mudah terhapus garis kebenarannya. Karena pada saat kita berhadapan dengan Al-Quran, itu kita tidak boleh membawa ada garis keegoan, garis kebenaran di dalam diri kita. Kita tentunya malu kan, karena kan di sana ada kata-kata Allah, ada kalimat Allah, ada nasihat Allah. Kenapa kita naik garisnya gitu kan? Ya, kita malu diri toh, ya kan di sana. Nah, kemudian pada saat kita ketemu ayat Garputala, ya,
mayoritas gitu Bapak Ibu ya, mayoritas yang saya temui atau saya sendiri mengalami gitu ya, saat buka garpu talak biasanya itu ayat teguran Bapak Ibu. Jadi akhirnya itu menjadikan ada cermin di dalam diri. Ya, Fadilah yang pertama, garis kebenaran langsung turun. Biasanya ya kita semua ya Bapak Ibu yang belajar sudah full nih ya, ada di Garpu Talak Time atau mungkin di THMR, di COMR ya, barangkali ada materi Garpu Talak, itu langsung paham saat dibuka ya. Kemudian Bunda, saya artinya dapat artinya, dapat ayatnya ini gitu kan. Wah, ini teguran Bunda gitu. Biasanya langsung menerima gitu ya, karena kan sudah dapat materi yang full gitu kan. Tapi beda kalau misalnya seseorang tersebut belum mendapatkan materi yang full. Akhirnya masa sih aku seperti ini gitu kan. Ya kan karena belum dibuka cakrawala kepemahamannya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pada saat mudah sekali turun garis kebenarannya, lalu hadirkan cermin, Masya Allah Bapak Ibu, mudah sekali ajaib. Nah, sebenarnya di magnet rezeki itu Bapak Ibu, kunci pertama Bapak Ibu agar mudah ajaib, turun saja garisnya Bapak Ibu. Garisnya diturunkan, bukan dihilangkan, bukan ya. Jadi turun ya. Kenapa sih diturunkan bukan dihilangkan? Ya manusia kan memang kan di sana ada nafsu ya. Jadi jangan dihilangkan, cuma diturunkan, makin turun ya. Semakin deep kita turunnya ya, melembut, ternyata di sana itu luar biasa ajaib Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan takut-takut gitu ya. Biasanya itu kayak dibisik-bisikin ya, kamu jangan mau kayak gitu, kamu nanti terhina gitu. Itu kan yuwaswisu turinas ya, dari bisikan-bisikan syaiton itulah yang kemudian membisikkan untuk kita jangan mau untuk turun garisnya. Nah, sebenarnya pada saat kita menaik garisnya tersiksa Bapak Ibu, capek gitu ya, lelah gitu ya. Nah, kenapa kita harus berlatih nih untuk turun ya garis kebenarannya? Karena di luar diri kita itu ada skenario Allah Bapak Ibu. Di sana ada hikmah yang Allah sudah sediakan, yang pasti benar adanya. Tetapi kalau di dalam diri kita, apa yang ada di dalam diri kita itu tercampur dengan banyak hawa nafsu gitu Bapak Ibu. Jadi ya kita harus belajar untuk merendahkan hati kita. Kita untuk belajar menurunkan garis kita, garis kebenaran ya. Kemudian yang kedua, fadilahnya dari kita belajar ada interaksi dengan Al-Qur'an ya, vibration Quranik ya, dengan juga Garpu Talak ataupun kita privat RFF LOP membaca Al-Waqiah dengan jahar riyadhah gitu ya. Itu ternyata juga ada banyak sekali keajaiban di sana Bapak Ibu ya, karena menjadi asik berlama-lama di goa keajaiban ya, yang kemudian menjadikan Al-Qur'an itu seperti teman curhat kita. Ya, ada yang menangis berderai-derai gitu ya. Kemudian terjadi ada tanya jawab di sana gitu ya. Tanya jawab, oh saya seperti ini ya, kamu berarti harus seperti ini. Oh, kamu juga ambil langkah seperti itu gitu kan. Jadi terjadi ada diskusi, ada komunikasi di dalam diri. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu Bapak Ibu, Masya Allah, yang ada senyum selalu. Senyum, karena udah tahu jawabannya. Saya ada tumbukan ini, saya kenapa? Kemudian saya ke depannya harus seperti apa? Itu sudah tahu Bapak Ibu. Kalau sudah seperti itu ya udah lapang kan. Lapang. Ya, terjaga energi bahagia tanpa syaratnya. Menjadi penduduk surganya itu terjaga Bapak Ibu. Penduduk surga itu bagaimana? Ya bahagia selalu Bapak Ibu. Kebahagiaan sejati dipegang olehnya. Ya, kebahagiaan yang diterima karena mau dekat sama Allah. Itu kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sebenarnya. Karena mau untuk terus ya belajar, kemudian terus mendekat kepada Allah, akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu bahagia tanpa syarat. Ya, Masya Allah. Dan di sana menjadikan dia menjadi cepat sekali keajaibannya gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu yang teman-teman ya mungkin yang Bunda kok aku belum ajaib ya. Kadang saya melihatnya mudah Bunda gitu kan. Saya jawabannya oh mudah gitu kan. Yang Bapak Ibu yang bertanya mudahnya gimana Bunda?
gitu kan. Ya Allah, aku jelasin dulu ya, jelasin gitu kan. Tetapi kan memang perlu praktek Bapak Ibu ya, perlu belajar, perlu mendownload lagi file-filenya ya, mendownload lagi data-datanya. Nah, pada malam hari inilah Bapak Ibu semua, data-data untuk bisa kita turun garis kebenaran, Bapak Ibu simak betul-betul ya, Bapak Ibu simak dan Bapak Ibu akses betul-betul, dia dimasukkan gitu ya di dalam wilayah kuantum, Bapak Ibu dipahami, oh iya ya seperti itu, oh iya ya seperti ini gitu ya. Nah Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu tuh berjuang mau menjadi penduduk surga Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena nanti Bapak Ibu boleh. Ya, Oh ya, ya. tentang Nah, oke Bunda, itu suaranya feedback Bunda. ini saya keluar dulu. Ya, saya benahin dulu sebentar. Oke, dilanjut Bunda Susan apa bagaimana tadi Bunda Susan? Iya, ini mau tak lanjut Bunda, sebentar Bunda. Iya, nggak apa-apa Bunda. Baik, nanti kisah pembunuhnya saya lanjutkan dulu sebentar ya Bunda. Iya, boleh. Oke. Jadi seorang pembunuh ini dia kan mau berjalan menuju ke arah kebaikan ya. Dikisahkan oleh Salman Al-Farisi, sahabatnya Rasulullah kita. Pembunuh ini dia mau hijrah menjadi baik ya. Setelah membunuh 99 orang, dia bertemu dengan katanya seorang ulama di tempat itu, gitu, seorang kiai di tempat itu. Kemudian dia merasa ya memasang garis gitu kan kepada kiainya. Pak Kiai, saya ini adalah seorang pembunuh gitu kan. Kira-kira kalau saya sudah membunuh orang sebanyak 99 orang, saya diampuni enggak gitu kan. Nah, Kiai ini menjawab gitu. Kiainya menjawab tapi dengan garis kebenaran. Ya enggak lah. Kamu membunuh 99 orang, banyak banget yang kamu bunuh. Ngapain kamu kerjaannya bunuh orang gitu kan. Kamu ini adalah orang yang celaka. Kamu enggak, dia dari kota A. Nah, jarak dia meninggalkan kampungnya sama jarak mendekati kota B itu deketan yang mana gitu. Akhirnya walau alam meterannya kayak apa, meterannya malaikat, diukurlah itu jarak antara hasil jarak titik pembunuh itu meninggal dunia antara kotanya yang dia ditinggalkan sampai kota yang mau dia datangi. Ternyata dia lebih dekat dari kota B, dia lebih dekat ke kota B, lebih kepada kota yang mau didatangi. Nah, akhirnya dia mendapatkan keputusan Allah, keridhaan dari Allah bahwa dosa-dosanya diampuni. Nah, kurang lebih seperti itu ya sahabatku, ketika kita mau menurunkan garis kebenaran, jalan kepada arah kebaikan, insya Allah kita apapun rintangannya, apapun persoalannya akan dimudahkan oleh Allah. Nah, demikian Bunda Susan cerita saya. Jadi kita belajar di mana rezeki ini langsung ya, diberi ada praktek ya, biar praktek gitu ya, diberi materi diberi materi agar praktek langsung ya. Wow, keren gitu ya, tiba-tiba saja gitu ujuk-ujuk ya mati lampu Bunda Pita, tapi keajaiban kembali ya, lampu udah nyala lagi ya. Bunda Muti mungkin juga iya tuh mati lampu tadi barusan ya, karena kan satu komplek ya Bunda Muti ya. Nah, kita lanjut ya Bunda Pita dan Bapak Ibu semua ya. Fadilah dari bagaimana kita belajar ya dengan turun garis kebenaran melalui ada interaksi melalui Al-Quran, yaitu fadilah yang kedua tadi adalah kita menjadi senang masuk ke gua keajaiban gitu ya, dan menjadikan Al-Quran itu sebagai teman curhat kita, teman diskusi kita ya, yang luar biasa karena di sana ada banyak sekali ya kata-kata yang positif gitu ya, yang energinya brilian. Coba bayangkan kan. Jadi di sana Bapak Ibu sering ya untuk membacanya ya, melantunkannya. Yang terjadi adalah banyak sekali ada wilayah kuantum Bapak Ibu terasup ya, terasup ada positif deep anchor. Makanya bagus sekali Bapak Ibu ya. Jangan lupa pada saat ada one day one juice ya, semua berebut Bapak Ibu ikut ada di sana di kelasnya ya, Hotmail Quran ya, di Arta MR juga ada. Nah Bapak Ibu yang belum gabung, ayo untuk gabung ya di sana, karena
banyak sekali keuntungannya dan bahkan seperti 100% ya keuntungannya ya. Paling seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh nanti kalau makin banyak ya Al-Quran yang terdownload, makin banyak ilmu yang terdownload, Bapak Ibu nanti akan terjadi seperti balapan gitu ya. Jadi terjadi ada persaingan gitu, ada berebutan antara amalan ya perlu tambah ya, riyadhah perlu tambah, tapi juga maunah ngejar gitu. Maunah ini keajaiban ngejar. Nah, saat keajaiban ada itu butuh ada power gitu ya, butuh ada power kembali, butuh ada bensin kembali, butuh ada bahan bakar kembali nih untuk membawa keajaiban itu tetap ada. Jadi akhirnya nanti amalan dan keajaiban itu terus menerus itu tiap hari itu saling berkejaran tuh Bapak Ibu. Amazing Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu jangan untuk jemu untuk belajar selalu nih Bapak Ibu, karena nanti akan dikejar-kejar keajaiban Bapak Ibu ya. Jadi dikejar-kejar rezeki itu memang betul-betul terjadi nanti Bapak Ibu ya. Dan sekarang ini mungkin ya sudah banyak ya yang mengalami dikejar-kejar rezeki ya. Dan pada waktu Bapak Ibu sudah di posisi itu, pertahankan energi briliannya ya, dengan apa? Terus belajar seperti ini ya. Yang ketiga Bapak Ibu ya, yang ketiga akhirnya kita tertarik ya dan terikat hati kita karena menjadikan Al-Quran itu sebagai solusi dari semua persoalan-persoalan kita. Untuk mengadakan resolusi damai hati kita pakai Al-Quran Bapak Ibu. Dan Al-Quran nanti akan menjadi penolong kita, menjadi ada syafaat untuk diri kita, menjadi teman terbaik pada diri kita, untuk diri kita saat kita ada di alam keabadian, saat ada di malam pertama ya, di ruangan yang sangat sunyi gitu Bapak Ibu, yang gelap gulita, tetapi Al-Quran yang dibaca dia akan setia Bapak Ibu, menemani Bapak Ibu. Inilah keuntungannya Bapak Ibu ya. Maka jangan lepaskan Al-Quran, terus pegang ya, terus dibaca. Bahkan kayak anak siswa itu Bapak Ibu ke sana bawa Al-Quran, ke sini bawa Al-Quran gitu kan. Untuk apa? Untuk tadarus gitu. HP juga isinya Al-Quran, Masya Allah ya. Nah, keempat, apa fadilahnya nih yang keempat? Bapak Ibu kemudian saat Bapak Ibu ada sering garpu talak, hafalan menjadi bertambah. Keren Bapak Ibu ya. Saat garpu talak hafalan lagi, kemudian nanti diterapkan, dipraktekkan ada di setelah ada Al-Fatihah di dalam sholat Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi hafalannya menjadi meningkat. Saat Bapak Ibu sering melakukan hafalan demi hafalan Bapak Ibu, yang terjadi ajaib kembali, yaitu kecerdasan IQ Bapak Ibu itu meningkat. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, otomatis ide-ide berdatangan. Bapak Ibu yang bekerja, Bapak Ibu yang berbisnis, Bapak Ibu yang beraktivitas apa saja itu seperti menyala terus semangatnya ya, karena ide-ide ada banyak sekali nih Bapak Ibu ya, banyak yang kemudian juga ada kekuatan untuk menjalankannya. Jadi hafalannya menjadi meningkat. Nah, kemudian menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu sering diulang kembali, disikirkan lagi berkali-kali. Dan di sanalah ada terjadi banyak cahaya untuk diri Bapak Ibu. Ini keuntungannya Bapak Ibu, Masya Allah. Yang kelima, Bapak Ibu menjadi sabar gitu, karena penuh hikmah. Di sana Bapak Ibu jadikan banyak kisah-kisah keajaiban di dalam Al-Quran itu menjadi lebih menarik gitu. Menarik daripada rekayasa mungkin ada di televisi atau di bioskop, itu sudah tidak menarik lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu seperti udah tidak tertarik lagi melihat ada tayangan-tayangan ya sekedar seperti itu gitu ya. Ya mungkin melihat sekilas ya tidak apa-apa gitu ya. Kita juga jangan terlalu melangit sekali gitu ya. Ya udah melihat sebentar gitu kan. Kemudian nanti kita tertariknya dengan ada melihat huruf-huruf yang ada di Al-Quran itu Bapak Ibu. Keren sekali ya. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu kemudian menjadi lebih tertarik ya, kemudian ada di dalam diri Bapak Ibu itu ada pertanyaan, adakah yang lebih menarik dan memikat daripada Al-Quran? Seperti sudah tidak ada buku yang paling menarik ya, kemudian bacaan tontonan yang paling menarik adalah Al-Quran. Padahal di sana hanya susunan-susunan ya, kalimat-kalimat yang berupa ada huruf-huruf Arab gitu ya, tidak ada gambar-gambarnya, tapi menarik luar biasa Bapak Ibu, menarik untuk kita bisa membacanya, mengkajinya, mempraktekannya, Masya Allah.
Nah, maka benarlah Bapak Ibu, orang-orang yang sedang larut dalam cinta itu akan selalu hidup kehidupannya. Jadi cinta kepada siapa nih? Kepada rohnya melalui surat-surat cintanya nih. Surat-surat cinta yang selalu digetarkan ya. Bisa ke sana 1 tahun 2 kali. Bismillah ya Bapak Ibu, kita azam ya di dalam diri kita. Ada yang mau haji, mau umroh, silakan. Mohon kepada Allah, pesan saja Bapak Ibu kepada Allah. Yakin nanti akan Allah realisasi. Awalnya dipaksa oleh Allah untuk kenal Al-Quran ya. Tidak mengapa. Ya lama-lama akhirnya terbiasa nih. Saat dipaksa dengan adanya penyakit, dipaksa dengan adanya persoalan-persoalan, akhirnya mau membuka Al-Quran dan berlama-lama di sana dan terbiasa. Kemudian yang terjadi bagaimana Bapak Ibu? Yang terjadi adalah mengubah karakter kita Bapak Ibu. Karakter kita yang keras, karakter kita yang garis kebenaran, itu menjadi melembut. Pelan-pelan itu merendah. Pelan-pelan itu semakin untuk menurunkan garis keegoan. Karakternya menjadi berubah Bapak Ibu. Yang tadinya keras menjadi lembut. Yang tadinya garis kebenaran menjadi merendah hati. Masya Allah. Yang tadinya wajah sering ditekuk-tekuk menjadi mudah sekali tersenyum. Yang tadinya fisik tampil tua Bapak Ibu, kemudian ada keajaiban menjadi memudah. Banyak ide-ide yang berdatang. Kadang setiap hari terasa lesu, tidak berwarna. Tetapi dengan Al-Quran, Masya Allah, seluruh kehidupan menjadi lebih indah Bapak Ibu. Inilah keajaibannya Bapak Ibu. Keajaiban Al-Quran. Bagaimana untuk kita bisa mengkonsumsi Al-Quran, untuk bisa kita berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Jangan sendirian Bapak Ibu. Ayo untuk kita terus untuk belajar di komunitas. Kita harus berkomunitas Bapak Ibu. Rasulullah sampaikan, ada di hadisnya Ibnu Majah, beliau menyampaikan sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi ahli Allah, kekasihnya Allah. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kekasihnya Allah. Lalu di sana para sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Lalu Rasulullah menjawab, mereka adalah ahli Al-Quran. Mereka lah orang-orang yang dekat dan dicintai oleh Allah dan istimewa di sisi Allah. Masya Allah Bapak Ibu, indah sekali ya dalam hadis ini. Rasulullah sampaikan ada di antara Bapak Ibu, di antara kita semua, ada manusia yang menjadi kekasih Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang ahli Al-Quran. Mereka adalah orang yang dekat dan dicintai oleh Allah dan diistimewakan ada di sisi Allah Bapak Ibu. Menjadi ahli Al-Quran itu bukan berarti hafal 30 juz. Tidak seperti itu saja Bapak Ibu. Hafal 30 juz tapi setelah itu ditinggalkan, tidak mau untuk mengulangi lagi, tidak mau untuk mengupgrade lagi, tidak mau untuk mengasah lagi, ya sama saja. Tidak ajaib Bapak Ibu. Tetapi saat kita terus rutin ya untuk membacanya, terus rutin untuk bisa mendownloadnya, mengaksesnya, untuk mengulangi lagi, membaca lagi hafalan ya, satu baris demi satu baris, itu juga ahli Al-Quran Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus hafal 30 juz. Kalaupun hafal 30 juz luar biasa, tetapi untuk selalu bisa dirutinkan kembali hafalan-hafalannya ya, untuk selalu bisa disampaikan kepada orang lain. Karena pada saat pengetahuan kita berhenti pada diri kita sendiri saja, ya namanya tidak barokah Bapak Ibu. Karena berkah itu ada faktornya, adalah yang pertama ada ketenangan di dalam diri kita. Lalu yang kedua ada sisi manfaat untuk orang lain. Kalau Bapak Ibu kaya, kalau Bapak Ibu pandai, kalau Bapak Ibu pintar, tapi hanya untuk sendiri, tidak ada nilai berkah Bapak Ibu di sana. Jadi Bapak Ibu harus mau memikirkan orang lain. Itulah yang dinamakan nanti apapun yang ada di dalam diri Bapak Ibu nanti berkah. Dari usianya, dari hartanya, ya, dari ilmu-ilmunya, itu kemudian menjadi berkah. Dari waktu yang Allah titipkan, akhirnya menjadi barokah, ya. Karena barokah di sana itu menimbulkan ada kebahagiaan dan
kenyamanan serta ketenangan, kita kejar itu Bapak Ibu ya. Jadi hidup jangan untuk sendiri saja nih, kita harus memikirkan orang lain. Saat Bapak Ibu udah ajaib nih ya, sudah ajaib belajar magnet rezeki di Arta MR, Bapak Ibu harus memikirkan, iya ya saudara saya kok masih persoalan kayak gitu, saya nolong kalau misalnya hanya sekedar uang 500.000, 1 juta, ya tahan cuma 1 hari 2 hari gitu kan. Ini harus pakai leverage alat nih gitu kan, harus pakai ilmu gitu. Karena orang kalau dibantu dengan uang, yang pertama nanti ketergantungan, tidak mau bekerja ya, kemudian juga dia tidak mau kreatif, malah senangnya minta, kan itu tidak mendidik Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu membantunya dengan ilmu, mengajak ya, menunjukkan, menuntun ya, mengarahkan gitu kan ya, dengan pengertian, dengan mau mendampingi, itu yang terbaik Bapak Ibu ya. Pada saat Bapak Ibu mengenal mungkin ada teman, tetangganya, saudaranya, keluarganya yang masih ada persoalan, bantu dengan apa? Tunjukkan ilmu magnet rezeki ini, luar biasa. Bapak Ibu menjadikan orang itu hidup. Hidup bukan berarti dia tadinya tidak bernyawa, bukan. Hidup semangatnya. Nah, bagaikan Bapak Ibu itu menghidupi ribuan orang manusia, menghidupkan ribuan manusia, walaupun itu yang ditolong 1. Nah, apalagi yang ditolong banyak sekali nih Bapak Ibu ya, luar biasa. Itulah Bapak Ibu semua ya, hadis dari Rasulullah. Saya doakan semoga Bapak Ibu menjadi bagian apa yang Rasulullah sampaikan ya, ada di hadis Ibnu Majah tersebut. Kemudian Bapak Ibu semua, dari kita melakukan ada garpu tala ya, atau Quranic vibration, tadi adalah fadilah ya, keistimewaan. Kemudian sekarang ini ada 2 keuntungan yang bisa kita pegang Bapak Ibu. Ternyata yang pertama yaitu ternyata getaran Al-Quran ya, yang kita terus lakukan itu membangkitkan ada energi brilian di dalam diri kita ya, menimbulkan ada +5 generativitas ya, generator di dalam diri kita itu bergerak, bangkit energinya, Masya Allah ya, akhirnya menyala tuh listriknya ya, dan menemukan ada jalan-jalan solusi dari persoalan yang tadinya tidak terlihat menjadi ada. Ini Bapak Ibu ya, keuntungannya itu Bapak Ibu yang mau garpu tala, yang mau Quranic vibration ya, kemudian ada ketemu banyak solusi dan ajaib. Kemudian yang selanjutnya adalah tanpa disadari, ini Bapak Ibu keuntungan kedua, tanpa sadar, seperti autopilot Bapak Ibu, molekul-molekul yang ada di dalam diri kita itu menjadi rapih kembali, sangat presisi gitu ya, rapih karena menjadi rapi ya, dia menjadi seperti terlahir kembali ya. Dan inilah yang dinamakan Idul Fitri, terlahir kembali. Menjadi ada jiwa-jiwa yang baru, menjadi pribadi apa nih Bapak Ibu, HP hilang tinggal ditarik gitu kan. Kemudian pengen ada tangannya bermagnet agar barang-barangnya aman, nanti tinggal untuk digetarkan saja jurusnya. Nah, yang malam ini Bapak Ibu, kita ingin ada jualan kita laris gitu ya. Kita nanti akan belajar ya, ada energi penglaris gitu ya. Energi penglaris magnet rezeki ya. Kita kata-katanya ini ya, sedikit kayak ini ya, apa namanya, kontroversial gitu ya. Energi penglaris gitu ya, tapi ya enggak apa-apa kan, kita kan biar familiar gitu ya. Kadang kan orang kan, oh ini nih penglaris ya, pakai apa gitu kan dia, maaf ya, pakai buntelan gitu ya, pakai kemudian bisa jadi maaf paku dan lain-lain gitu. Tapi kita enggak ya, kita nanti penglarisnya pakai apa, pakai Asmaul Husna Bapak Ibu, pakai sholawat gitu ya. Nah Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang menjadi Quran nanti ya, menjadi ahli Quran, akhirnya Bapak Ibu itu akan mengalami ya jelas kejelasan dari segala sesuatu yang Bapak Ibu alami, yang tadinya tidak tahu ada jawabannya, menjadi jelas sekali apa yang Bapak Ibu hadapi. Solusi-solusi seperti ada tergambar di depan. Bapak Ibu mengalami ada sebuah keajaiban, menjadi tibyanan likuli syai'in, menjadi penjelas segala sesuatu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjadi ada orang yang
memberikan ada solusi-solusi ya, menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan karena Bapak Ibu sudah bisa mendalami apa yang ada di Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu semua ya, setiap Kamis malam Jumat jangan lupa ya kita untuk gabung ya, menggetarkan Al-Qur'an dengan sistem ada Arta MR, yaitu dengan ada duduk sikap sempurna lalu memakai ada tahadus nafas. Inilah teknik cara untuk install data baru di bawah sadar kita sampai ke tidak sadar kita. Akhirnya kita menjadi seperti terposter luar biasa Bapak Ibu. Ada sebuah kayak suntikan gitu ya, suntikan yang memboster, kemudian kita menjadi orang yang baru gitu ya, menjadi orang yang lebih baik lagi insya Allah ya, mencintai Al-Qur'an, lebih berbanyak lagi ibadah, kemudian senang sedekah, senang memuliakan orang lain, senang merawat terumbu karang. Masya Allah, luar biasa ya. Inilah Bapak Ibu semua pembelajaran kita pada malam hari ini, yaitu kita ingin sekali banyak ya keberlimpahan ampunan Allah. Untuk apa nih? Untuk bisa mendapatkan juga keberlimpahan dari rezekinya Allah yang sebenarnya itu menggerojok deras di dalam diri kita kalau kita mau membuka perisainya. Saat ini kita buka perisainya yaitu dengan kita mudah sekali turun garis kebenaran. Nah, setelah kita ada mudah turun garis kebenaran Bapak Ibu, kita lancarkan jurusnya. Jurusnya apa nih? Jurus magnet rezeki penglaris dagangan. Bapak Ibu silakan yang mau ada mencatat ya, untuk kita belajar ya, belajar ada LOP. LOP-nya ini adalah untuk bisa membuat yang pertama adalah spanduk ya atau plang gitu ya, plang untuk toko kita ya, ataupun mungkin Bapak Ibu yang mempunyai toko online kan ada ya di sana ya, logo gitu ya. Nah, logonya itu dibuat seperti menarik sekali gitu ya, seperti ada cahayanya gitu ya, seperti ada ini ya, sinarnya di sana gitu ya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Seperti halnya kemarin ya, ada getarkan dari DNA dulu ya. Maka siap-siap Bapak Ibu untuk bisa yang pertama yaitu memancarkan energi aura spanduk atau plang toko kita ya, atau ada ini ya, apa namanya, settingan dari toko online kita itu ya, depannya ya, gambar depan itu kan ya. Di sana kita nanti bisa transferkan ya, namanya apa Bunda Pita, misalnya ada di logo ya, namanya logo ya, logo toko kita ya, kita nanti untuk pancarkan energi bercahaya dan menarik ya. Untuk bisa apa nih Bapak Ibu, energi magnet itu untuk menarik ya pelanggan agar mau berdatangan nih ke toko Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu caranya yaitu dengan ada istighfar dulu ya. Istighfar ini kan untuk membuka ya, ada barangkali ini ya, ada lapisan-lapisan ya, lapisan-lapisan kulit bawang yang kotor ya, jadi kita buka ya dengan ada istighfar. Lalu tambahin ada sholawat hakul mubin boleh ya, sebanyak-banyaknya sebahagianya. Kemudian Bapak Ibu mulai tarik nih ya energi dari dalam ya, yang di sana adalah sumber listrik langsung Bapak Ibu yang dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah energi langitan. Melalui ada zikir la haula wala quwata illa billah. Sama seperti tadi malam ya, karena kita mengakui tiada daya kekuatan selain kekuatan Allah. Agar kita tidak termasuk melakukan syirik, tapi kita mintanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu kita tarik ya dari sel yang terkecil, yaitu dari DNA kita ya. Kemudian kita mulai sholawat ya, kita mulai sholawat, kita tebarkan tuh ya, ada di sel-sel ya, di sel-sel darah kita, di saraf-saraf ya. Kemudian mulai untuk membaca Asmaul Husna ya. Kalau kemarin Asmaul Husnanya adalah ada ya Majid, ya Wajid, ya Majid ya. Nah, sekarang ini kita ada Asmaul Husnanya yaitu ya Hanan, ya Manan, ya Fatahu, ya Rozak, ya Honi, ya Muhi. Itu ya Bapak Ibu, karena ini berkenaan dengan rezeki Bapak Ibu.
Jadi untuk bisa Allah itu membuka pintu-pintu rezeki, kemudian mendatangkan ada keberlimpahan dan kekayaan. Ini artinya kurang lebih ya dari Asmaul Husna yang nanti akan kita getarkan bersamaan gelombang elektromagnetik yang akan kita keluarkan ya menuju ke seluruh tubuh kita ya sampai ada dari sel kemudian keluar ya menuju ke saraf-saraf ya ke sel-sel darah ya. Kemudian setelah ada memancar di seluruh tubuh seakan-akan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah setelah itu Bapak Ibu kumpulkan ya, kumpulkan menuju ke tangan gitu. Jadi setelah ada di seluruh tubuh kita ya kayak memancar, kemudian kumpulkan ada di tangan kita nih, kedua tangan kita ya, ada energi cahaya. Kalau kemarin kan energi magnet ya. Kalau ini energi bedak gitu ya, energi bedak atau energi cahaya. Kalau bedak kan di wajah ya. Asmaul Husnanya, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Honi, ya Muhni. Karena ini berkenaan ada cahaya ada, kemudian mengumpul mereka semua menuju ke tangan, gitu kan? Nah, sudah menuju ke tangan, ya nanti ada rekamannya ya Bapak Ibu ya Insya Allah ya. Nah, setelah menuju ke tangan, ya setelah itu nanti Bapak Ibu mulai nih ya pancar cahaya pesona plang gitu kan. Dalam hatinya kan nih kliknya kan. Pancar cahaya pesona plang gitu atau sepanduk ya. Mulai nih ya mulai ditransferkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menarik bercahaya pelanggannya berdatangan pelang kamu menarik yang kamu terlihat mengkilat mengkilat nih glowing gitu ya Bapak Ibu ya, kemudian tersebar menuju ke barang dagangan menjadi laris lancar laku langgeng berkah barokah berkelimpahan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu Bapak Ibu. Ini satu kali. Kok kurang ya, kayak kurang nih, ulangi lagi. Itu Bapak Ibu. Nanti untuk ditebarkan lagi. Ini yang plang dulu ya, ditebarkan ke plang. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mahir Bapak Ibu, nanti jarak jauh, tinggal merentok gitu kan. Sudah langsung nanti Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian ya Hanan ya Manan, ya Fatahu ya Rozak, ya Honiyu ya Muhni. Lalu pancarkan, menarik, bercahaya, mengkilat. Nah, pandangan orang-orang yang lewat memandang kamu karena tertarik. Lalu tebarkan ke barang dagangan, gitu kan? Dari cahayanya plang itu kemudian diarahkan ke barang dagangan, gitu ya. Di plangnya sudah ada, kemudian seperti ditaburkan ke barang dagangan Bapak Ibu, gitu Bapak Ibu. Nanti misalnya Bapak Ibu pakai ada toko online, ya mudah, tinggal pakai HP kan gampang, ya. Dari plangnya berarti logonya, ya. Kemudian nanti ditarik menuju ke etalasenya gitu Bapak Ibu ya. Ini termasuk LOP kan, proyeksi Bapak Ibu ya. Nah seperti itu yang adalah pancar aura plang gitu ya, pancar bercahaya dan mempesona yang ada di spanduk ya atau di judul toko Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pancar aura produk atau barang ya menjadi bercahaya, mengkilat, akhirnya orang senang melihat dan tertarik untuk membeli. Waduh, Bunda Susan pakainya kayak gitu ya. Ya halal Bapak Ibu, ini kan mintanya sama Allah Bapak Ibu. Ya. Yang kedua ya, Bapak Ibu mulai ya untuk bisa menembakkan energi level tinggi ya, gelombang elektromagnetik untuk memancarkan pesona dari produk yang Bapak Ibu jajar gitu ya. Bapak Ibu jejer di sana, Bapak Ibu tata semua di sana. Melalui dari sel terkecil dari Bapak Ibu yaitu DNA atau jantung hati Bapak Ibu. Mulai Bismillahirrahmanirrahim, sudah sholawat, sudah istighfar, sudah
hakul mubin, sholawat hakul mubin, lalu mulai la haula wala quwata illa billah ya. Kemudian setelah itu ada sholawat ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mulai kan ya bercahaya gitu kan ya di tubuh Bapak Ibu, kemudian dialirkan menuju ke tangan dengan ada zikir ya Hanan ya Manan ya Fatahu ya Rozak ya Ghani ya Mughni. Lalu ditebarkan ke barang dagangannya, menarik bercahaya mengkilat, glowing, lancar, laku, diulang-ulang secukupnya. Shollu ala Muhammad. Seperti itu Bapak Ibu. Sambil laris, menarik bercahaya gitu Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu rasanya cukup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Doa nih Bapak Ibu. Amin. Sudah selesai, walabdolin amin. Setelah itu lepaskan, sudah menyebar, lalu Bapak Ibu rilis TSL, nggak usah kepikiran itu caranya gimana ya, dari mana mengkilatnya ya, apa iya sih mengkilat, jangan Bapak Ibu. Setelah itu TSL biar wilayahnya Allah itu yang atur gitu kan. Kita bekerja aja sewajarnya, pelangnya dirapikan ya, kemudian barang-barang ditata yang rapi semuanya, kemudian juga sering dilap, dibersihkan ya, kondisi toko juga yang rapi, pilih barang-barang yang berkualitas ya, kemudian diri kita nih Bapak Ibu yang ramah, memuliakan, mendoakan. Jadi saat ada pelanggan yang datang, silakan Ibu untuk bisa pilih-pilih, silakan. Misalnya tanya nih, Bunda kapas di mana? Oh iya Bunda, ini di sana gitu kan. Misalnya kan sembako nih toko ya Bapak Ibu ya. Kemudian misalnya tanya apa lagi diantarkan gitu. Nah pada waktu mau membayar gitu kan, udah membayar, udah mau pulang, hati-hati ya Bunda, terima kasih ya. Semoga Bunda dan keluarga Bunda bahagia selalu ya. Titi DJ, wassalamualaikum gitu Bapak Ibu. Oh, udah senengin nemen itu konsumen kayak gitu. Nah setiap nanti Bapak Ibu konsumen Bapak Ibu nanti ada kebutuhan sembako, misalnya Bapak Ibu kan jualnya sembako, itu nanti teringatnya toko Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu jualannya skincare ya, saat butuh skincare nanti ke Bapak Ibu gitu ya. Nah di sini ada testimoni ya Bapak Ibu ya. Jadi testimoni yang dari saya memakai ada LOP pancar glowing produk ini ya, pancar bercahaya ini ya. Memang barangnya itu kayak ini ya, beda dari yang lain gitu. Karena kan ada berenergi di sana ya. Kemudian pantes aku pengen ke toko Raffi. Iya Bun. Masya Allah. Bunda Murti ya. Pantes ketarik, kan dapat doa ya Bunda Murti ya. Nah kemudian nanti meningkat penjualannya Bapak Ibu. Bisa meningkat penjualannya, mudah ya, mudah stoknya itu akhirnya menjadi repeat order orang-orang gitu ya. Energinya terpancar ke siapa saja ya yang ada di ruangan itu. Bahkan sampai ke pakaian Bapak Ibu, tas Bapak Ibu gitu kayak kelihatan tuh bagus gitu. Padahal harganya tuh murmer Bapak Ibu. Pakai kerudung harga 25.000 gitu ya. Kayak harga 250.000 Bapak Ibu. Karena kan ada energinya gitu ya. Nah ini saya ada testimoni Bapak Ibu ya. Saat saya ke sekolahan gitu ya, karena memang sekolahan ini kan sudah lunas ya gitu Bapak Ibu guru ya, saya tidak sebut sekolahan dan nama kan tidak apa-apa ya, ini testimoni aja. Nah saya pakai jaket tuh, padahal jaketnya udah lecek Bapak Ibu, sampai air ya menebarkan LOP itu dengan mudah gitu ya. Itu kurang lebihnya Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah ya. Di sini ada kontak kami ya, jangan ragu nanti Bapak Ibu ya, karena kita satu keluarga ya. Apabila Bapak Ibu itu ada membutuhkan, nanti ada jawaban-jawaban dari Bapak Ibu, mungkin persoalan-persoalan yang terjadi ada di bisnis, mungkin ada di pekerjaan ya, dan juga ada di rumah tangga, silakan ya untuk bisa menghubungi saya dan juga Bunda Beta ya. Ada HP-nya masing-masing 2 nih Bapak Ibu ya, untuk bisa kami memberikan dukungan ya, dukungan pembelajaran ya, dengan konsep
ada jurus-jurus magnet rezeki yang kemudian di sana ada tertata dan terpersonalisasi. Ya, akhirnya nanti Bapak Ibu mudah sekali ajaibnya. Kalau sudah ajaib, Bapak Ibu pertahankan terus ya, untuk jangan sampai turun ya, sampai dengan Bapak Ibu nanti punya prestasi, punya prasasti. Wah, keren ya. Punya prasasti, punya prestasi Bapak Ibu. Itu nanti untuk menjadikan kehidupan Bapak Ibu barokah, itu benar-benar di dunia indal akhirat Bapak Ibu. Ya, kontak saya 085 740 381 383 dan 0821 34 53 5589. Kontaknya Bunda Pita 085 284 291 142 dan 087 83 843 952 479. Ya, insya Allah ada di semua grup ya, ada di sana sebagai admin ya, dan insya Allah siap untuk melayani Bapak Ibu semua dalam kebutuhan magnet rezeki, ilmu magnet rezeki. Diulang yang mana Bunda? Yang nomor HP-nya? Nomor HP-nya diulang? Masih sama Bunda, Bunda Rukmah ya. Oke, tak ulang enggak apa-apa. Yang Bunda Susan 085 740. Saya ketik ya Bapak Ibu ya. Saya ketik di sini. Bunda Pita bisa ke bawah lagi Bunda Pita. Ya, Layarnya. Bunda Rukmah minta nomor HP. Nomor HP-nya siapa? Ini tadi beliau suruh Saya diulang. kirain ada yang baru, Bunda. Enggak. Oh iya. Enggak, nomor HP 2 itu aja Bunda. HP ada banyak yang baru, tapi untuk jualan Bunda. Jadi nomornya kontrak 1 tahun, 1 tahun nanti untuk jualan gitu ya. Kalau yang HP yang untuk kita praktek magnet rezeki dan share kembali itu Bunda Pita 2 yang sudah ada di grup, kemudian saya 2 yang ada di grup juga. Dan ini pun nanti ya, dan ini pun nanti ada PPT-nya ya, untuk ada ininya ya, ada PowerPoint-nya yang nanti akan dikirimkan ke Bapak Ibu ya, ke Bunda Rukmah, dan di sana ada lengkap nomor HP dan lain-lain ya. Insya Allah semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf lahir batin dari saya. Inilah sesi yang kedua ya dari materi malam hari ini yang kita pelajari bagaimana kita bisa mendapatkan ada ampunan Allah untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah insya Allah ya. Demikian, silakan Bunda Pita, mungkin ada pengumuman dan lain-lain ya, bisa disampaikan. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan. Ya, sama-sama. Yang tadi ya berarti rangkaian dari ilmu bagaimana sih Allah itu bisa menjadikan rezeki yang berkelimpahan buat kita semuanya. Ya. Insya Allah ya, apa yang disampaikan Bunda Susan sebagai bonusnya ya tadi dapat membuat kita ya menjalankan apapun kondisi yang sedang kita peroleh. Kalau kita tidak menjalankan, kita menjalankan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Ya, istilahnya apa ya? Biasanya kalau sahabat itu kan kalau menghadapi kendala atau menghadapi persoalan gitu ya, terutama dengan persoalan misalnya tadi yang diinginkan adalah LOP jual beli ya, LOP jual beli supaya dagangannya laris gitu. Nah, teman-teman jangan sungkan-sungkan bertanya bagaimana sih gitu ya kelanjutan. Kita sudah mencatat zikirnya apalagi gitu ya. Nah, di ruangan grup WhatsApp nanti kita masih membuka ruang diskusi ya, barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan lagi ya Bunda Susan. Ya, boleh. Ya, bisa nanti ya kurang lebih 2 atau 3 hari kita akan bisa berdiskusi di ruangan grup WhatsApp, apalagi sih yang harus dilakukan. Nah, tapi sebelum itu semuanya prakteknya kita teman-teman, nomor 1 yang harus didahulukan apa? Keistiqomahan dan kesabarannya, ayah bunda semuanya gitu. Karena boleh jadi nanti keajaiban itu datangnya beda-beda ya. Boleh jadi
Bunda Rukmah datangnya keajaiban, tokonya laris bisa dalam waktu 1 pekan. Mungkin juga Bunda Tuti Armah setiap hari itu udah ajaib, dapat puluhan juta gitu kan. Ada juga yang mungkin kok saya kok belum cepat gitu ya, saya udah berusaha nih. Bunda Asmawati sudah istilahnya posting-posting iklan juga, tapi kenapa kok belum laris? Nah itu nanti bisa dicek ya, dicek tadi lewat perisai rezeki kita gitu ya, secara sadar apa nggak sadar. Kemudian kita praktekkan jurus turun garis kebenaran. Kemudian yang paling penting gitu ya, masuk gua keajaiban dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran, diantaranya dengan melakukan garpu tala gitu ya, karena dengan garpu tala ayatnya pasti pas, nggak mungkin meleset gitu ya. Apa yang Allah jawab atas persoalan kita itu tidak mungkin tidak tepat, pasti tepatnya gitu. Itu yang saya rasakan sendiri, setiap garpu tala pasti benar gitu. Allah itu ngomong sama saya itu pasti benar gitu. Jadi teman-teman jangan sungkan juga untuk bertanya. Misalnya saya sudah tahu langkah-langkah garpu tala Bunda, saya pernah ikut THMR, tapi saya kok nggak mudah ini mempraktekkan maksud dari garpu tala ini seperti apa. Nah silahkan kita diskusi bareng-bareng tanpa ada rasa jarak ya. Jadi kami benar-benar istilahnya ingin totalitas, tentu sahabat-sahabat semua itu biar cepat ajaib karena Allah gitu. Karena kalau kita juga ajaib bareng-bareng gitu, insya Allah perjalanannya itu enak gitu. Dan menuju pengamal 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki itu bukan hal yang mustahil lagi gitu. Insya Allah ya, untuk ruang garpu tala kita buka 2 pekan yang akan datang ya, karena Sabtu besok kita ada rencana mau ke Jakarta, kita mau belajar juga ya Ayah Bunda, pertemuan rutin 1 tahun sekali yang diadakan oleh MR Pusat gitu, bersama Gurunda Ustadz Nasrullah. Kemudian kalau mau garpu tala mungkin kita di tanggal 30 dan di tanggal 1 Oktober ya Bunda Susan ya. Ya. Nanti tanggal 30 dan 1 Oktober insya Allah kita buka ruangan garpu tala. Jadi siap-siap ya Ayah Bunda kalau mau mendaftar. Ini gimana lagi caranya Bunda Susan? Praktek dulu yang 2 tadi malam sama ini ya, gitu. Nanti yang proteksi rumah nanti ada lagi ya. Demikian Bapak Ibu semua, dalam praktek ilmu magnet rezeki ya, di LOP yang ini kan termasuknya LOP-nya kayak akbar gitu ya Bunda Pita ya. Energinya harus besar. Ya, energinya harus besar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti harus besar juga ya untuk mendownload, mengakses ya dari amalan-amalannya gitu. Ya, RFM LOP-nya ya, baca Al-Waqiahnya, Tuhannya jangan lupa, plus tahajudnya kalau perlu. Kemudian baca sholawat Hakul Mubinnya. Apa amalan-amalan setelah subuh yang sudah saya sampaikan, kerjakan gitu. Terutama juga Bapak Ibu ya untuk turun garis kebenaran yang tadi ya, untuk dipraktekkan ya. Kemudian juga tadi malam apa nih? Kita belajar untuk selalu bersabar. Saat ada tumbukan nih ya, ada tumbukan tidak mudah ya, terus kayak cicak itu kita berlatih untuk sabar, dan kemudian berlatih untuk tangguh ya, selalu untuk bersyukur kayak bayi jerapah. Dijatuhkan saja masih tersenyum, bangun gitu kan, berjalan lagi gitu kan. Nah di sanalah nanti akan mudah sekali melancarkan ada jurus-jurus LOP yang akbar ini. Kalau saya menamakan akbar karena memang terjadi kayak keajaibannya tuh memang mudah Bapak Ibu. Jadi inilah yang dinamakan benar-benar kita berjuang di atas sajadah. Yang penting itu kita filenya tuh dibenahin ini yang ada di dalam diri. Nanti otomatis yang di luaran itu mendekat apa yang kita pesan gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya mudah gitu Bapak Ibu. Jadi kita tuh enggak ngoyo gitu kan. Juga enggak tegang gitu kan. Yang penting kita perbaiki diri, kemudian lancarkan LOP-nya sampai Bapak Ibu ya. Nah kalau yang masih ada garis kebenaran, keakuan, enggak mau mengalah, enggak mau juga memaafkan, ya memang enggak ajaib Bapak Ibu. Itu PR Bapak Ibu dulu. Kalau misalnya belum bisa memaafkan, PR-nya harus bisa memaafkan dulu ya. Kemudian harus bisa menghilangkan ada traumatik. Kalau traumatik masih ada, berarti Bapak Ibu belum menerima keadaan sekarang.
Nah, belum ajaib itu karena belum optimis di masa depan. Optimis ini sangat penting saat Bapak Ibu ber-LOP. Saat Bapak Ibu memancarkan aura plang, memancarkan ada aura barang dagang. Kalau Bapak Ibu tidak optimis, tidak yakin, energinya itu melambat. Ya, jadi tidak kenceng masuk menuju ke barang tadi itu, ya. Nah, demikian Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat ya, keren sekali belajar ada di Arta MR ya. Maka Bapak Ibu ajak-ajak ya, ajak-ajak teman-teman ya, karena dalam rangka kita untuk mewujudkan ya Indonesia menjadi makmur. Bapak Ibu, Indonesia terangkat ya, terentasi ya dari ketidakmudahannya ada di amanah demi amanah. Kalau di kita di masyarakat ya, maaf ya, pinjol gitu ya, kemudian pinjaman-pinjaman ya dengan ada bangkel gitu kan, bangkel liling itu kan seperti tidak bisa lepas Bapak Ibu. Nah, dengan ada jurus-jurus magnet rezeki ini sebenarnya adalah kayak pelumas ya. Kalau ketergantungan dengan pinjol atau pinjaman itu kan sebagaikan lintah, tahu ya lintah ya, menyedot gitu kan, menyedot darah gitu kan, sulit untuk dilepaskan, tidak mudah. Nah, ilmu magnet rezeki itu pelumasnya gitu, kayak minyaknya, agar lintah tadi itu terlepas dan menjauh, akhirnya sehat tubuhnya gitu Bapak Ibu. Maka kenalkan nih ilmu magnet rezeki. Bapak Ibu tiap hari ngomong aja, sampaikan, nih keren loh di Arta MR, yuk gabung yuk gitu. Ketidakmudahannya apa? Misalnya nih rumah tangganya belum indah ya, keuangannya belum mudah gitu kan, kesehatannya juga belum prima, ajak Bapak Ibu ya, ajak belajar walaupun melalui online, insya Allah juga tidak kalah nih ajaibnya ya. Insya Allah kita meraih ridhonya Allah ya, sukses dunia indah akhirat, makin disayang oleh Allah ya Bapak Ibu, dan makin ajaib ya. Terus untuk belajar, semangat Bapak Ibu tanpa kenal jemu gitu ya, terus menerus ya. Saya juga menikmati Bapak Ibu dari tahun 2007 ya, mulai belajar demi belajar sampai dengan sekarang ya, alhamdulillah malah seperti ketagihan kalau enggak belajar ya, lah mau ngapain kayak gitu kan. Aneh ini, saya satu hari ini enggak belajar, aneh gitu kan. Jadi akhirnya pengennya belajar lagi sampai Al-Qur'annya atau buku magnet rezeki sampai lecek gitu Bapak Ibu ya. Ya enggak apa-apa, tandanya kan dibaca daripada masih kempling gitu kan. Ya enggak dibaca itu berarti gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu semua ya, kegiatan kita pada malam hari ini nanti bersambung ya, ada di grup WA khusus Zoom infak terbaik. Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan mengenai ada pancar aura plang dan pancar aura produk, nanti bisa bertanya di sana. Mudah kok Bapak Ibu, tinggal nanti Bapak Ibu praktek ya. Yang penting adalah di dalam diri diperbaiki. Jangan mudah sakit hati dengan orang lain ya. Mudahlah untuk memaafkan ya. Orang lain mau seperti apa ya udah kita muliakan kayak gitu Bapak Ibu. Senyumin aja, oh keren gitu ya. Demikian ya Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin saya dengan Bunda Pita barangkali ada tidak tepat ya dalam pembacaan, dan tadi ada jeda sebentar karena mati lampu, terpental dan lain-lain. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Semoga Bapak Ibu makin lapang dengan mudah sekali praktekmu, keren gitu ya. Masya Allah, benar-benar ajaib nih Bapak Ibu ya, kesabarannya tuh meningkat ya, akhirnya hidupnya makin lapang, makin tenang ya. Terima kasih kebersamaannya malam ini. Setelah kita saling memaafkan, kita langsung untuk tutup majelis ya Bunda, dengan Bunda Pita ya, dengan doa penutup kafaratul majelis. Insya Allah karena sudah jam 10 pas Bapak Ibu ya, jadi kita untuk ada istirahat, selamat istirahat ya dengan keluarga tercinta ya Bapak Ibu, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, mohon maaf ya Bapak Ibu, keterbatasan dari waktu dan lain-lain ya, karena kita untuk bisa segera menyelesaikan dari kegiatan kita yang luar biasa ini, selalu semangat dalam belajar ya. Mari Bapak Ibu untuk kita tutup dengan doa penutup kafaratul majelis, mohon ampunan Allah juga. Nah, insya Allah Allah ridho dengan kita ya, makin ajaib dan disayang olehnya, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Bunda praktek Rohani. Bunda Murti. Bunda semuanya. Mau buat Bagus kafe ya, banget. Masya Allah. Bunda Pita, Lanjut Ayah di rumah. Sopandi, Bunda Bilkis, Masya Allah, Bunda Ngatini, dan lain-lainnya. Mohon izin live ya, selamat istirahat.